Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di materi terakhir untuk structure. Babnya adalah tentang dependent clause atau anak kalimat teman-teman. Nah sebenarnya anak kalimat atau dependent clause ini adalah materi lanjutan dari bab 2 atau conjunction ya. Lebih tepatnya conjunction yang selain fanboys. Nah tapi kenapa kok diletakkan di akhir bab structure? Karena memang materi ini adalah materi yang paling sulit ya teman-teman. Paling banyak juga. Di kampus Inggris sendiri, di tempat saya ya, ini dibahas di bulan ketiga dan itu dibahas dalam waktu 1 bulan full. Nah, kita nanti akan membahasnya dalam waktu satu pertemuan dan tentunya sudah saya pilihkan materi-materi yang memang keluar di TOEFL seperti itu. Nah, jadi langsung saja teman-teman kita bahas apa itu anak kalimat atau dependent clause ya. Nah, jadi dependent clause itu sederhananya adalah bentuk atau susunan berupa conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya itu selain fan voice. Jadi kalau teman-teman menemukan ada susunan berupa conjunction yang selain fan voice, kemudian subjek, kemudian predikat itu sebenarnya satu kesatuan, menempati satu posisi di dalam kalimat. Makanya disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Jadi dia termasuk ke dalam kalimat ya karena dia punya subjek predikat. Nah, tapi di dalam kalimat dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memiliki fungsi di dalam induk kalimat atau kalimat utuh. Nah, contoh anak kalimat di dalam kalimat utuh misalnya ya ada kalimat I like the way you think. Saya menyukai cara kamu berpikir. Nah, di situ ada susunan conjunction the way, subjeknya you, predikatnya think. Nah, ini satu kesatuan, teman-teman. Induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction ya, alias subjek predikat yang sebelumnya nggak ada conjunction ya, alias lepas. Nah, itu namanya induk kalimat, itu nanti di dalam kalimat utuh itu harus cuman ada satu. Nah, kalau anak kalimat atau dependent clause, CSP, itu lebih dari satu jumlahnya tidak apa-apa, teman-teman. Tapi ada ketentuan mengenai tempatnya ya. Nah, di sini dia menempati tempat objek, the way you think ya, teman-teman. Jadi subjeknya I, ya, saya, like itu menyukai, objeknya yang disukai apa? Nah, kan nggak mungkin kalau cuman conjunction, conjunction nggak bisa jadi objek, ya. Nah, jadi di situ conjunction subjek predikat atau satu kesatuan klausa itu dia berfungsi sebagai objek, ya. Jadi bagaimana kamu berpikir itu sebagai objek dari kata kerja menyukai. Nah, contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Subjeknya I, predikatnya was driving, auxiliary verb ya. Kemudian di situ setelahnya diikuti keterangan waktu. Ya, berupa when you called last night. Ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, keterangan waktu itu bedanya dengan objek. Keterangan ya, teman-teman, bukan cuma keterangan waktu, bedanya dengan objek. Kalau objek tempatnya sudah fix, nggak bisa dipindah-pindah. Pasti letaknya di setelah kata kerja yang butuh objek. Nah, sedangkan keterangan itu tempatnya bisa kita pindah di depan sendiri atau di awal kalimat. Jadi kita juga bisa pindah when you called last night ke depan sendiri, teman-teman. Jadinya, when you called last night, I was driving. Artinya sama, ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Nah, contoh terakhir anak kalimat di dalam kalimat unduknya ya, contohnya adalah the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, subjeknya adalah pria yang kamu telepon tadi malam itu. Predikatnya adalah bekerja. Nah, sebagai seorang pengacara itu sebagai keterangan ya, teman-teman. Nah, di dalam subjek itu ada conjunction that you called last night. Gitu ya, yang kamu telepon tadi malam. Di mana CSP-nya ini dia menjelaskan kata benda man. Nah, jadi CSP-nya ini berfungsi sebagai penjelas kata benda atau dulu kita belajar di bab ke-6 itu namanya kata sifat. Ya, tapi karena ini bentuknya bukan kata, teman-teman bentuknya klausa ya, CSP. Nah, maka nanti ada namanya sendiri seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah anak kalimat. Dapat ya teman-teman pengertiannya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman menemukan ada CSP di mana C atau conjunctionnya itu selain fanboys, itu nanti CSP-nya jadi satu. Jadi satu kesatuan. Gitu ya, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Dan anak kalimat ini ada 3 jenis teman-teman, berdasarkan tempatnya di dalam kalimat atau fungsinya di dalam kalimat, gitu ya. Jadi ada namanya noun clause, ada juga namanya adverbial clause, ada juga adjectival clause, gitu ya. Nah, nama-nama ini didapatkan dari fungsinya di dalam kalimat.
Nah, jadi noun clause itu adalah conjunction subjek predikat yang tempatnya ya menempati tempatnya noun di dalam kalimat, teman-teman. Nah, tempatnya noun di mana saja? Ini kita bahas di hari pertama. Noun itu fungsinya bisa jadi subjek, kemudian di hari ketiga kita juga belajar noun juga bisa jadi objek. Nah, jadi kata benda itu bisa jadi subjek atau objek di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, di noun clause itu nanti berarti adalah CSP yang tempatnya entah itu di subjek, entah itu di objek. Ya, yang jadi bukan tempatnya, maksud saya yang menempati. Jadi dia itu jadi subjek atau jadi objek. Karena kalau tempatnya itu ada juga nanti adjective clause, teman-teman. Itu bisa juga di subjek, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, kalau noun ini dia berdiri sendiri CSP-nya. Entah di subjek, entah di objek. Nah, contohnya tadi adalah yang the way you think tadi, teman-teman. Di kalimat I like the way you think. Itu sebagai objek, satu kesatuan. Nah, dari the sampai thing, CSP-nya itu jadi objek. Inilah yang disebut dengan noun clause, fungsinya sebagai objek. Seperti itu. Apakah bisa itu kita rubah jadi subjek, Sir? Jawabannya sangat bisa, teman-teman. Misalkan ya, kita mau jadikan subjek, jadi kita taruh di sebelum predikat, jadinya the way you think, the way you think, misalkan membuatku terkesan atau mengesankanku gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya impresses me. Nah, seperti ini. Jadi, the way you think impresses me. Sebentar, ini nggak bisa ya berkata, teman-teman. Jadi, saya hitamkan aja. Nah, jadi subjeknya adalah the way you think, CSP, teman-teman. Nah, predikatnya adalah impresses. Me di situ sebagai objek. Seperti itu. Jadi, noun clause itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga adverbial clause. Adverb itu kata keterangan ya, teman-teman. Jadi adverbial clause itu adalah anak kalimat atau CSP yang tempatnya sebagai keterangan. Nah, jadi adverbial clause itu hanya dipakai ketika kalimatnya sudah lengkap. Jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat, kemudian kalau predikatnya butuh objek ya harus ada objek dulu. Nah, baru setelahnya kalau kita mau masukkan sesuatu itu hanya bisa keterangan. Dan keterangan itu ada juga yang berupa CSP. Nah, contohnya tadi adalah keterangan waktu. When you called last night. Ketika kamu menelpon tadi malam. Ya, nah subjeknya kalimat ini adalah I, predikatnya adalah was driving. Nah, drive atau mengemudi itu bisa dikasih objek, bisa tidak ya, teman-teman. Karena mengemudi itu bendanya sudah jelas. Pasti mengemudikan kendaraan. Jadi tidak disebutkan lagi tidak apa-apa. Tapi disebutkan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi I was driving when you called last night itu sebagai keterangan. Jadi subjek, predikat, keterangan. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada adjective clause. Nah, adjective ini kita bahas di hari ke-6 sebelum kita belajar adverb ya, teman-teman. Nah, adjective clause itu fungsinya di kalimat cuma satu, yaitu mensifati benda atau menjelaskan benda. Nah, jadi adjective clause ini nanti pun juga sama, teman-teman. Jadi ada CSP yang mensifati atau menjelaskan benda. Dan tempatnya itu fix di setelahnya bendanya. Bukan di sebelumnya ya. Kan kalau sebelumnya kita belajar adjective itu tempatnya di sebelum kata benda kan. Nah, kenapa kok ditaruh di setelahnya? Karena dia panjang, teman-teman. Berupa CSP. Sama kayak di hari ketujuh kita belajar keterangan ya. Nah, keterangan itu kan ada yang ditaruh di setelah kata benda, yaitu preposition plus noun. Nah, itu kenapa kok bukan ditaruh di sebelum kata benda? Karena dia panjang, berupa preposisi ketemu kata benda. Sama, klausa itu karena dia panjang, teman-teman, diletakkan di setelah yang dijelaskan. Jadi bendanya dulu baru maksud saya adjective clause. Gitu ya. Jadi klausa sifat, bisa dibilang seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah yang the man that you called last night, teman-teman. That you called last night, yang kamu telepon tadi malam, itu menjelaskan kata benda pria. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan adjective clause. Dan adjective clause itu tidak boleh tanpa kata benda sebelumnya. Ya, jadi harus ada kata benda sebelumnya. Seperti itu. Nah, sebentar. Sepertinya ada pertanyaan dari Miss Andi. Boleh di-unmute. Silakan, Miss. Saya mau tanya untuk yang I like the way you think, itu CSP-nya yang bagian mana ya, Sir? Terima kasih. Oke, baik, Miss. Jadi CSP-nya dari the way you think, Miss. Jadi mulai the way, ini C ya, conjunction, teman-teman. Subjeknya adalah you.
kemudian predikatnya adalah think. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, di dalam kalimat utuh, induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction, teman-teman. Yaitu subjek, kemudian predikat, itu hanya boleh ada satu. Nah, jadi kalau selain itu kalau teman-teman menemukan ada SP satu lagi ya, itu sudah dipastikan anak kalimat. Terutama sebelumnya ada sesuatunya. Nah, itu berarti sebagai conjunctionnya. Seperti itu. Silakan, Miss Sandy. Sir, kenapa ya the way itu masuknya ke conjunction, bukan ke objek atau apa begitu kan? Kayaknya itu merujuk pada Kata benda benda ya. begitu. Oke, Terima kasih. baik. Jadi gini, teman-teman. eh, ada namanya fungsi. Jadi ada fungsi, ada juga bentuk dasar, ya. Jadi way yang artinya cara, artinya eh, jalan itu adalah memang kata benda, gitu ya, teman-teman. Tapi kalau sudah berubah konteks, berubah fungsi ya, jadi artinya menjadi seperti gitu. Misalkan eh, eh, do it the way I do. Do it the way I do it, misalkan. Jadi lakukan sebagaimana atau lakukan seperti yang saya lakukan. Jadi the way-nya itu menjadi conjunction, teman-teman. Jadi mengikuti konteks, ya. Sama kayak gini dan gini juga ya. Kadang ini mengecoh juga karena eh, kadang sama. Saya juga kadang saya kan juga masih belajar ya, teman-teman. Kadang kadang menemukan vocab baru itu kadang saya kaget. Contohnya adalah kata provided. Kalau teman-teman nyari di kamus, umumnya provide itu pasti teman-teman banyak yang menganggap itu kata kerja ya. Dan itu benar, provide itu kata dasarnya kata kerja, teman-teman. Nah, tapi kalau provided, terutama ada that-nya ya, walaupun that-nya dihilangkan. Coba kita cari yang provided ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman cari kata provided, yang awalnya mungkin kebanyakan orang, dan saya pun sebelumnya dulu tuh sebelum tahu ini adalah conjunction juga mikirnya predikat, kata kerja. Ya, bisa verb 2, bisa verb 3. Kalau verb 3 bukan predikat. Ternyata provided itu bisa jadi conjunction. Gitu ya, teman-teman. Jadi memang konteks, eh, ada konteks, ada bentuk. Seperti itu. Karena kalau dia misalkan kata benda, sebentar nanti saya tunjukkan PPT-nya ya, sebentar. Ke sini dulu. Jadi provided that ini contohnya setelah provided langsung diikuti subjek, teman-teman. Nah, ini kalau orang baru pertama melihatnya pasti bingung gitu. Nah, kok ada provided seperti itu, terus diikuti subjek. Nah, provided ini sebagai apa gitu. Nah, ternyata dia bisa jadi conjunction. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kembali ke the way tadi ya. Sama kayak provided tadi yang diikuti he, itu kan subjek ya. The way di sini diikuti you, kata ganti, teman-teman. Tidak mungkin kata benda ketabrak kata ganti. Karena nanti posisinya jadi double, teman-teman. Entah subjeknya, entah objeknya jadi double. Di sini tempatnya jadi objek, objeknya nanti double. Gitu ya. Jadi anggap saja dia conjunction karena dia diikuti subjek predikat sama kayak 5W1H. Ya, jadi 5W1H di hari kedua saya sampaikan ke teman-teman bahwa kalau di soal structure TOEFL anggap sebagai conjunction. Ya, kenapa? Karena memang penggunaannya di kalimat mirip kayak conjunction, teman-teman. Bahkan sama gitu ya, walaupun ada pengecualian-pengecualian sedikit seperti itu. Nah, jadi anggap aja sebagai conjunction. Seperti itu. Jadi lebih ke fungsi. Bukan kata tanya ya 5W1H itu. Kalau di soal structure TOEFL. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih, Sir. Sudah paham. Oke, berarti itu kasusnya vocab ya, Miss. Dan sekali lagi, vocab itu teman-teman perkaya dari ketika teman-teman menemui sesuatu yang membingungkan seperti ini, terus ditanyakan untuk dikonfirmasi eh, apakah jadi supaya kebingungannya hilang seperti itu teman-teman. Contohnya yang Miss Andi barusan lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan tanyakan saja ya. Dan kalau dapat vocab baru sekali lagi mohon dicatat supaya tidak hilang ya teman-teman. Jadi jawabannya the way apakah bisa jadi kata benda? Jawabannya bisa karena memang dia kata benda. Tapi kalau setelahnya subjek predikat ya dia tidak lagi kata benda tapi dianggap saja dia conjunction. Sama kayak how. Jadi I like how you think. Itu sama. Seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dulu. Silakan teman-teman. Hmm. Silakan Miss Andi ingin bertanya lagi. Oke, maaf ya, Sir. Jadi banyak pertanyaannya. Ini tanya aja kalau conjunctionnya itu diganti
tanda koma gitu ya, atau tanda apa titik koma gitu. Apakah nanti ngefek ke kalimat seterusnya atau gimana ya gitu. Jawabannya sangat ngefek, Miss. Karena gini, tanda titik koma, teman-teman, itu adalah fanboys. Jadi titik koma itu yang saya tahu ya, itu ada dua. Kalau nggak N ya but, tergantung makna. Jadi bisa artinya N, bisa artinya but. Tentunya yang sebelumnya ada komanya gini ya. Nah, itu bisa dipersingkat atau diperpendek dengan tanda titik koma. Sedangkan yang hari ini, the way, kemudian when, kemudian that itu adalah conjunction yang selain fanboys, Miss. Jadi kalau pertanyaannya apakah materi yang hari ini conjunctionnya kita ganti menjadi titik koma, apakah bisa? Jawabannya tidak. Karena titik koma itu menggantikan fanboys. Seperti itu. Dapat ya, Miss Andi ya? Saya sudah aman Kak, tapi kayaknya ada pertanyaan lagi Kak di kolom Oke. chat. Baik, Miss Andi. Sorry, Miss Andi. Saya menunggu saya. Tadi baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Dari Miss Tita, Kak, aku masih bingung untuk menentukan conjunction subjek predikat untuk kalimat ketiga. Untuk kalimat ketiga, bingung menentukan conjunction. Jadi gini, teman-teman, conjunction itu materi kita hari kedua, ya. Conjunction itu materi kita hari kedua, fungsinya apa? Menghubungkan dua SP, ya, teman-teman. Jadi di kalimat itu kalau misalnya ada lebih dari satu subjek predikat, harus ada minimal satu conjunction, gitu ya. Nah, conjunction itu ada banyak sekali. Ya, nah caranya ya berarti itu vocab ya. Sekali lagi kalau misalkan kelas kata kita bahas di kelas, tapi kalau jenis-jenisnya itu vocabnya. Nah, vocab itu nggak mungkin kita sebutkan semuanya dalam satu pertemuan. Tapi that ini sering kali kita keluar, teman-teman ya. Jadi that itu sering kali keluar. Nah, caranya seperti biasa. Jadi cari kata kerja dulu yang bisa jadi predikat. Ya, nah kata kerja yang bisa jadi predikat, kata kerja apa aja? Ya verb satu, kemudian verb SIS, kemudian verb 2, kemudian ada juga auxiliary verb. Nah, cari ini dulu. Entah itu verb satu, verb SIS, verb 2, atau auxiliary verb. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu kata called. Itu verb 2 ya. Subjeknya adalah kata you. Subjek, predikat, ya. Nah, kemudian sebelumnya ada that. Karena setelahnya ada subjek predikat, berarti that ini adalah conjunction, ya. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi, verb SES, teman-teman. Jadi selain verb 2, call tadi ya, ada juga verb SES di itu yaitu words. Nah, subjeknya words yang mana harus tunggal? Subjeknya adalah the man. Seperti itu. Apakah pertanyaannya seperti ini maksudnya, Miss Tita? Iya benar Kak, seperti itu. Soalnya tadi saya agak bingung karena kan pas dijelaskan di awal kan the man that you call itu kan sampai situ dikatakan itu subjek ya. Makanya saya masih memastikan ulang apakah yang saya kerjakan di sini sudah benar atau tidak. Tapi terima kasih Kak penjelasannya. Oke, nah terus gini, ini belum selesai ya. Ini kalau dipecah satu-satu, teman-teman. Nah, tadi hari ini kita belajar namanya anak kalimat sama kalimat utuh, induk kalimat. Nah, jadi induk kalimat ini satu kesatuan ini. Saya dapat maksud kebingungannya Miss Tita dari ini tadi ya, konfirmasinya. Jadi satu kalimat ini disebut dengan induk kalimat, teman-teman. Ya, jadi induk kalimat itu intinya kalimat utuh yang ditutup pakai satu titik. Dan tadi saya sampaikan di dalam kalimat utuh itu nanti akan ada hanya akan ada satu subjek, satu predikat. Sisanya itu nanti mengikuti fungsinya, teman-teman. Entah itu objek, entah itu keterangan, entah itu kata sifat. Gitu ya. Nah, mesti tadi bingung subjek predikatnya yang mana saja. Nah, ini teman-teman, induk kalimat itu subjek predikatnya cuma satu. Subjeknya adalah the man sampai kata night. Itu subjeknya. Subjek itu artinya apa sih? Subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita omongkan. Nah, memang subjek dibuat dari kata benda, teman-teman, yaitu pria. Itu kan kata benda inti lah ya sebagai subjek.
Tapi kalau misalkan kita cuma ngomongin pria, nih, misalkan saya bilang ke teman-teman nih, pria bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, pria yang mana? Harus jelas ya, karena di dunia ini pria banyak sekali. Masa semua pria di dunia ini bekerja sebagai pengacara? Makanya ada namanya modifier atau penjelas di situ. Nah, di modifier atau penjelasnya berbentuk the itu kata sifat. Setelahnya juga ada sifat tapi berbentuk klausa berupa CSP. Nah, itu yang disebut dengan dependent clause. Gitu ya. Jadi kalau ditanya subjek dari keseluruhan kalimat yang mana? Ya dari the sampai night gitu ya. Tapi kalau menentukan subjek predikat di dalam kalimatnya gimana? Ya itu tadi pecah satu-satu tadi. Seperti itu. Tapi kalau dipecah, maksudnya kalau dianalisa keseluruhan kalimat, subjek semuanya, semua kalimatnya adalah dari the sampai night, teman-teman. Gitu ya, itu subjeknya yang ingin diomongin. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam itu, ya. Nah, tapi di dalam subjek ada namanya anak kalimat. Seperti itu. Yang menjelaskan si subjeknya. Nah, kenapa disebut anak kalimat? Karena berbentuk CSP. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau ditanya sekali lagi, subjek inti dari keseluruhan kalimat yang mana? Dari the sampai night. Karena predikat intinya adalah words. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman menemukan ada CSP di dalam kalimat, itu nanti ditarik satu kesatuan ya, teman-teman. Nah, ada fungsinya. Fungsinya ada tiga, teman-teman. Entah itu jadi kata benda, ya, kata benda itu bisa di subjek, bisa di objek. Contohnya yang the way you think tadi itu sebagai objek. Jadi subjek, predikat, objek. Objeknya panjang, berbentuk CSP. Itu namanya anak kalimat. Nah, kemudian juga bisa berbentuk keterangan. Keterangan fungsinya ya sebagai keterangan atau pelengkap ya. Jadi ada subjek dulu yang lepas, kemudian predikat, kemudian keterangan. Seperti karena nggak ada objeknya dan keterangan itu boleh dipindah ke depan tanpa merubah makna. Seperti itu. Sama kayak kita bilang keterangan yang sederhana ya. Saya bertemu kamu kemarin. Nah, kemarin kan keterangan tempat. Boleh kita pindah di depan. Jadinya kemarin saya bertemu kamu. Seperti itu. Nah, tapi kalau objek nggak bisa. Kamu, saya bertemu kemarin. Itu nggak bisa, teman-teman ya. Jadi subjeknya double nanti. Jadi kamu atau saya yang bertemu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi harus eh, itu bedanya subjek, sorry, maksudnya itu bedanya objek sama keterangan seperti itu kan sama tempatnya sama-sama di setelah kata kerja ya. Jadi cara menentukannya seperti itu. Selain dari makna ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kemudian yang terakhir eh, di dalam kalimat itu juga ada namanya adjective clause. Kalau adjective clause tempatnya nempel di sebelum kata benda, maksudnya di setelah kata benda. Ya, jadi dimanapun ada kata benda, entah itu di subjek, entah itu di objek, dimanapun teman-teman, itu boleh ditempeli oleh adjective clause atau CSP setelahnya. Nah, terus fungsinya adjective clause itu apa? Ya udah nempel, jadi satu sama kata bendanya, teman-teman. Kalau kata benda itu di subjek, ya dia tetap ikut subjek, sama kayak the-nya itu. The-nya tetap ikut subjek, seperti itu. Gitu ya, misalkan that you called last night itu di setelah lawyer. Ya dia jadi penjelasnya lawyer, dia jadi satu, jadi keterangan. Jadi satu sama keterangan. Seperti itu, menjelaskan kata benda lawyernya itu. Gitu ya. Makanya tadi saya sebutkan nama dari anak kalimat itu menyesuaikan fungsinya di dalam kalimat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, selain mengetahui dari tempatnya atau fungsinya, kita juga bisa mengetahui anak kalimat dari conjunction-nya. Sebentar, sebenarnya ada pertanyaan dari Miss Jian tadi, mohon maaf. Kak, jadi bedanya materi hari ini sama materi hari kedua apa ya, Kak? Karena pertemuan dua kan kita bahas kalau ada dua SP. Nah, kalau di hari kedua, teman-teman, kita hanya kenalan dengan conjunction. Terutama perbedaan conjunction yang fanboy sama selain fanboys. Kalau hari ini kita belajar mendalami conjunction yang selain fanboys. Nah, conjunction yang selain fanboys di dalam kalimat itu beda dengan conjunction fanboys, ya. Misalkan kalau di conjunction fanboys kita bisa bilang seperti ini, teman-teman. Saya suka nasi, misalnya ya, tapi adik saya suka ramen misalnya. Nah, ini boleh teman-teman bolak-balik ya. Jadi kita juga bisa bilang adik saya suka ramen, tapi saya suka nasi.
Nah, ini dibolak-balik pun informasinya tetap sama. Nah, tapi bandingkan ketika teman-teman pakai conjunction yang selain fanboys, misalnya karena, yang bigas ya. Misalnya kita bilang karena, teman-teman. Saya makan karena saya lapar. Nah, sekarang coba dibalik, teman-teman. Saya lapar karena saya makan. Artinya jadi berubah. Jadi salah jadinya. Nah, dari sini apa yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bahwa conjunction fanboys, contohnya tapi ya teman-teman, itu menghubungkan dua induk kalimat, dua independent clause, bukan dependent clause ya, tapi independent ada in-nya, ya. Jadi makanya dibolak-balik artinya tetap sama, teman-teman, karena dua-duanya ini eh, independent clause atau induk kalimat dua-duanya. Jadi terpisah sendiri-sendiri nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan saya makan karena saya lapar, teman-teman balik, artinya nanti jadi berubah, jadi beda. Saya lapar karena saya makan. Jadi semakin saya makan, semakin saya lapar. Kalau kita pilih yang kedua ya, maksud saya. Seperti itu. Nah, otomatis karena saya lapar ini jadi satu, teman-teman. Beda dengan tapi tadi yang tempatnya tetap di tengah, subjek predikat dibolak-balik. Maksud saya kalimat pertama, kalimat kedua dibolak-balik, itu artinya tetap sama. Informasinya tetap. Tapi kalau kita pakai selain fanboys ya, contohnya karena teman-teman. Ini kalau misalkan dibolak-balik, artinya jadi berubah. Nah, otomatis karena ini sama saya lapar jadi satu. Ya, nah karena dia jadi satu, berarti CSP ini susunan yang sudah fix, teman-teman. Sudah bentuknya sudah seperti itu, nggak boleh dipecah-pecah. Artinya dia satu kesatuan. Ya, jadi kalau saya lapar mau dipindah ke depan, ya karenanya juga harus ikut. Seperti itu. Sebentar. Karenanya juga harus ikut seperti itu. Jadi karena saya lapar, saya makan. Nah, ini baru artinya tidak berubah, teman-teman. Ya, nah karena saya lapar ini berarti dia anak kalimat karena ada conjunctionnya. Kenapa disebut anak kalimat? Kalau induk kalimatnya kita hapus, misal nih saya bilang ke teman-teman nih, karena saya lapar. Nah, terus saya diem misalnya. Pasti teman-teman ada yang nungguin, ada yang bertanya, loh, kalau lapar kenapa, Sir? Gitu kan. Nah, bedakan dengan ketika anak kalimatnya saya hapus, teman-teman. Saya makan. Atau saya sedang makan, misalnya. Saya tambahin sedang. Itu kalimatnya sudah lengkap. Ya kan, ada subjek, ada predikat. Informasinya pun bisa dipahami. Saya makan, gitu. Pasti teman-teman, oh ya silakan. Atau kalau nggak itu, pasti teman-teman paham. Maksudnya, berarti saya mau makan atau lagi makan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan induk kalimat, teman-teman, itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua karena dependent clause itu penggunaannya beda, teman-teman ya. Ada tiga ini. Nah, sedangkan di soal structure TOEFL kadang ketika kita butuh conjunction, di pilihan A, B, C, D ada lebih dari satu conjunction. Seperti itu. Nah, terus conjunction yang mana yang harus kita pilih? Nah, hari ini kita pelajari cara menjawabnya. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Yan? Apakah dapat? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Hmm. Nah, jadi kita pelajari juga conjunction yang dipakai supaya teman-teman nanti ketika menemukan titik-titik yang mana yang hilang adalah conjunction dan di pilihan ganda ada lebih dari satu conjunction, teman-teman bisa menentukan conjunction yang mana yang dipilih. Dengan cara menganalisa CSP-nya itu tempatnya di mana. Kalau dia CSP-nya di tempatnya di kata benda, entah di subjek atau di objek ya, berarti carikan conjunction-nya noun clause. Kalau misalnya titik-titiknya itu tempatnya adverb clause, teman-teman, ya berarti setelah keterangan, maksudnya di tempatnya keterangan ya, berarti carikan conjunction-nya adverb clause. Kalau misalnya yang hilang titik-titiknya setelah kata benda, ya, terutama dia tempatnya adjective clause, berarti carikan conjunction-nya adjective clause. Seperti itu. Dan setiap anak kalimat conjunction-nya itu masing-masing berbeda. Yang pertama, noun clause itu kita punya that artinya bahwa, if atau whether artinya apakah atau entah. Kemudian semua 5W1H atau kata tanya di bahasa Inggris itu bisa dipakai di noun clause.
Kemudian berikutnya ada adverbial clause. Conjunction yang paling banyak, teman-teman, itu ada di adverbial clause ya. Contohnya ada after, artinya setelah, although artinya meskipun, as artinya ketika, as if, itu seolah-olah ini satu kata ya, teman-teman. As long as selama, before sebelum, because karena, even though meskipun, if jika, in case andaikan nanti biasanya ada that-nya. In order that supaya, provided that asalkan, since karena atau sejak, so that sehingga, unless kecuali jika, until sampai atau hingga, when ketika, whenever kapanpun, where di mana, whereas namun, well sedangkan dan masih banyak lagi. Ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah conjunction yang dipakai di adjective clause. Sebenarnya tidak banyak, tapi ini aturannya paling banyak. Nah, conjunction yang adjective clause ada that, which, who, sama whom. Dia yang artinya yang, ya teman-teman. Cuman ada perbedaan penggunaan. Nah, yang pertama adalah dari benda yang dijelaskan dulu. Benda yang dijelaskan untuk untuk that itu bebas ya. Boleh benda manusia ataupun yang selain manusia. Kalau which itu khusus untuk benda yang selain manusia, teman-teman. Gitu ya, nggak boleh manusia pakai which. Kemudian who itu khusus untuk manusia, nggak boleh benda selain manusia. Kalau hewan boleh sih ya teman-teman. Hewan pakai who itu boleh, selama kita tahu hewan itu cewek atau cowok. Misalnya ketuanya gajah. Kawanan gajah itu dipimpin oleh betina, teman-teman, namanya matriark. Seperti itu. Nah, maka kalau kita pakai who nggak masalah. Seperti itu. Kemudian whom itu juga untuk manusia. Ya. Nah, terus bedanya apa sama who untuk whom ini? Nah, sekalian saya ini menjelaskan, ini ada yang saya agak tebelin ya, teman-teman, yaitu that, which, sama who ini, yaitu subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap alias harus dihapus salah satu. Jadi sekali lagi, conjunction that, which, who, itu salah satu setelahnya nggak boleh lengkap. Subjek atau objek salah satu harus dihapus. Terus bagaimana kalau kata kerjanya tidak butuh objek alias memang tidak ada objeknya atau pasif misalnya, kan nggak boleh ada objeknya ya. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, sebenarnya bukan hilang, teman-teman, tapi that, which, who ini memang merangkap jadi subjeknya juga. Kalau misalnya subjeknya hilang. Nah, nanti kalau misalkan dia lengkap, maka ada pendobelan atau pemborosan. Seperti itu. Sedangkan whom ini, subjeknya harus ada. Setelahnya yang harus hilang adalah objeknya. Gitu ya. Nah, itu adalah perbedaannya, teman-teman. Jadi kalau whom setelahnya tetap subjek predikat. Nah, tapi objeknya harus dihilangkan. Tapi di soal structure TOEFL, whom ini jarang sekali keluar, teman-teman. Ya. Kemudian yang berikutnya ada whose yang ada satu lagi, maaf saya hampir lupa, yaitu penambahan koma. Untuk conjunction that yang artinya yang ya, bukan yang artinya bahwa, teman-teman. That yang artinya yang ini sebelumnya tidak boleh dipisah 1 koma. Kalau misalnya ada 2 koma, 3 koma, 100 koma dengan kata benda yang dijelaskan itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma 1 koma tidak boleh. Nah, sedangkan which, who, sama whom, nah ini dikasih koma nggak apa-apa, teman-teman. Enggak juga nggak apa-apa ya untuk which sama who. Kalau whom ini umumnya pakai koma, teman-teman. Seperti itu. Mohon maaf suara saya agak habis ya, agak berat untuk berbicara, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya. Misalkan kita bilang whose car, yang mobilnya. Whose house, yang rumahnya. Whose friends, yang teman-temannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada where, artinya di mana. When, artinya ketika. Nah, tadi kan saya menjelaskan ada beberapa kata hubung atau conjunction yang subjek atau objek setelahnya harus nggak boleh lengkap ya, atau salah satu harus hilang. Nah, conjunction itu sudah saya ringkas supaya teman-teman mudah untuk mencatatnya. Jadi conjunction yang di layar ini salah satu setelahnya wajib dihilangkan, entah subjek entah objeknya. Kalau predikat setelahnya memang tidak butuh objek atau sudah dipasifkan yang mana tidak boleh dikasih objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Nah, conjunction itu antara lain ada which, who, that yang artinya yang, kemudian whose yang diikuti kata benda, ya. Kemudian ada what artinya apa yang, who artinya siapa yang, kemudian ada whatever apapun yang, whoever siapapun yang. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, ya, dan juga conjunction yang memiliki
pengecualian alias boleh langsung diikuti predikat. Jadi jangan kaget kalau conjunction ada yang langsung diikuti predikat, teman-teman. Karena conjunction itu merangkap sekaligus jadi subjek. Kemudian berikutnya ada materi reduction atau abridgment ya, atau pengurangan. Jadi atau pemendekan atau pengurangan gitu. Jadi CSP itu bisa kita pendekkan tanpa mengurangi artinya. Dan cara memendekkan anak kalimat atau CSP masing-masing jenisnya itu beda-beda, teman-teman. Yang pertama ada noun clause dulu ya. Noun clause nanti yang awalnya CSP itu kalau dipendekkan menjadi atau conjunction diikuti to verb 1. Contoh, I don't know what I should do. Nah, itu setelah conjunction what atau di dalam anak kalimat, itu subjeknya sama dengan yang sebelumnya, di induk kalimatnya. Nah, otomatis anak kalimat bisa kita ringkas. Jadinya what tetap harus ada ya. Subjeknya harus dihilangkan, should-nya diganti to verb 1. Jadinya, I don't know what to do. Nah, jadi boleh kita bilang I don't know what I should do, boleh juga bilang I don't know what to do. Nah, kenapa saya sampaikan reduction atau abridgment? Jadi teman-teman supaya tidak kaget kalau ada conjunction di dalam kalimat tapi subjek predikat cuma satu. Nah, kalau bentuk conjunctionnya itu setelahnya diikuti to verb 1, berarti itu pemendekan dari noun clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya ya, kalau subjeknya berbeda tidak bisa kita pendekkan. Contohnya, I don't know what he should do. Nah, itu kan subjeknya yang di anak kalimat pakainya he, maka ini tidak bisa kita pendekkan. Seperti itu. Nah, kemudian cara memendekkan adverbial clause mirip dengan noun clause ya, conjunction tidak boleh hilang, teman-teman, harus tetap ada. Yang membedakan adalah perubahan kata kerja atau predikat setelahnya. Nah, kalau nanti predikatnya aktif, nanti jadi conjunction verb ing untuk adverb clause ya. Contoh misalnya ada when it unveiled. Ini kembalinya ke Tesla. Jadi when Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, kalau dipendekkan karena predikatnya berupa verb 2 ya, dia aktif, teman-teman ada objeknya di situ. Maka nanti conjunction tetap ada, it-nya kita hapus, unveiled-nya diganti menjadi verb ing karena dia aktif. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Sekali lagi jangan kaget ada satu conjunction subjek predikat cuma satu. Nah, setelah conjunction langsung diikuti verb ing, ini adalah pemendekan dari adverb clause ketika predikatnya dia aktif. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif, maka nanti conjunction diikuti verb 3. Ya, yang awalnya when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Nah, itu kan predikatnya pasif ya, was discovered. Nanti kalau dipendekkan, when harus tetap ada, it dihapus, was juga dihapus, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Kemudian yang terakhir, kalau predikatnya hanya berupa to be kan nggak punya arti ya teman-teman, to be berdiri sendiri namanya linking verb, dia nggak punya arti. Kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri, contohnya, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Maka hilangkan subjek sama to be-nya itu. Jadi tinggalkan conjunction sama informasi setelah to be-nya. Nah jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Seperti itu, artinya sama. Gitu ya, ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap sebagaimana orang Roma bersikap. Nah, itu adalah pemendekan dari adverb clause. Jadi tergantung predikatnya apakah aktif, pasif, atau to be. Seperti itu. Yang terakhir adalah pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Untuk adjective clause ini lumayan berbeda ya. Perbedaannya adalah conjunction adjective clause itu kalau dipendekkan. Nah, jadi adjective clause kalau dipendekkan conjunction-nya harus ikut hilang, ya. Nah, untuk memendekkannya pun ada syaratnya, hanya conjunction yang langsung diikuti predikat yang bisa dipendekkan, alias conjunction-nya merangkap sekaligus jadi subjek, itu baru bisa dipendekkan. Dan nanti cara memendekkannya pun tetap lihat predikatnya. Karena kalau predikatnya aktif, conjunction hilang, verb-nya jadi verb ing, predikatnya jadi verb ing maksud saya ya. Kalau predikatnya pasif, jadi verb 3.
Kalau predikatnya dia hanya to be, hilang. Jadi conjunction sama to be hilang. Tinggalkan informasi di setelahnya to be. Dan nanti diapit oleh dua koma. Biasanya sebutannya apositif. Seperti itu. Contoh ya, teman-teman yang predikatnya aktif dulu. Kalimatnya berbunyi, Tesla yang mempekerjakan itu aktif ya, lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia itu dikenal karena teknologi kendaraan listrik terbarunya. Nah, itu kalau kita pendekkan, jadinya Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi verb ing, teman-teman, atau present participle. Gitu ya, artinya sama. Kemudian kalau predikatnya pasif, contoh, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Nah, itu kan pasif ya, which was founded. Was founded, teman-teman, pasif. Maka which dihapus, was dihapus, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Kemudian yang terakhir, kalau predikatnya hanya berupa to be, contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, itu teman-teman hapus saja which sama is-nya, tinggalkan informasi setelahnya to be-nya. Nah, jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan itu adalah cara memendekkan adjective clause. Nah, adjective clause itu kalau sudah kita pendekkan seperti ini, dan dia menjelaskan kata benda di subjek seperti ini, itu boleh kita pindah di depan sendiri. Ya, di sebelum benda yang dijelaskan nggak apa-apa. Tapi syaratnya dikasih koma ya. Karena kalau nggak ada komanya nanti jadi penanda inversi, teman-teman. Nomor 5, materi kita hari keempat. Gitu ya. Jadi kalau dipindah ke sebelum subjek nggak apa-apa, syaratnya dikasih koma. Seperti itu. Nah, untuk penerapan materi yang hari ini kita pelajari di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya. Caranya seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada are, subjeknya adalah citas. Kemudian ada predikat lagi yaitu can maintain ya, teman-teman. Subjeknya adalah they. Nah, berarti kita butuh conjunction ya di sini. Nah, titik-titik di paling depan berarti kita butuh conjunction selain fanboys. Di pilihan A, B, C, D ada 3 conjunction selain fanboys. Kalau yang alpha itu kata keterangan ya, teman-teman, nggak bisa menghubungkan 2 SP. Nah, masalahnya di sini ada 3 conjunction. Semuanya sama-sama selain fanboy. Semuanya bisa di depan sendiri, teman-teman. Terus yang mana yang bisa kita masukkan di titik-titik? Ya, kita lihat aja titik-titik itu fungsinya apa. Caranya gimana? Kita lihat induk kalimatnya. Induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi induk kalimatnya yang ini, yang nggak pakai conjunction. Subjek, predikat, objek. Nah, ini setelahnya ini ada keterangan. Ya, nah berarti satu-satunya yang bisa ditambahkan ke kalimat kalau induk kalimat sudah lengkap, itu hanya bisa ditambahkan keterangan. Nah, berarti ini kita carikan conjunction miliknya adverb clause. Nah, masalahnya conjunction miliknya adverb clause ada 2, antara Bravo atau Charlie. Nah, kalau seperti ini, mau nggak mau harus menggunakan arti, makna, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya kita coba satu persatu yang Bravo sama yang Charlie. Kalau yang Bravo, karena cheetah merupakan binatang darat tercepat, mereka hanya bisa menjaga kecepatan penuhnya untuk jarak yang dekat, untuk jarak yang singkat. Itu kalau yang Bravo. Kalau yang Charlie, meskipun cheetah merupakan binatang darat tercepat, mereka hanya bisa menjaga kecepatan penuhnya untuk jarak yang singkat. Seperti itu. Nah, hubungan silogisme atau yang nyambung ya, teman-teman, itu adalah yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang Bravo nanti nggak nyambung karena Bravo because itu untuk hubungan sebab akibat, teman-teman. Nah, masa karena cheetah itu binatang tercepat di darat, mereka itu hanya bisa menjaga kecepatan penuhnya dalam jarak yang singkat, kan nggak ada hubungannya gitu ya, kecepatan sama maksudnya jarak sama kecepatan tercepat sama jarak yang lambat, bahkan itu kebalikan
Seperti itu, yang positif sama yang negatif, seperti itu. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, meskipun cheetah merupakan binatang darat tercepat, mereka hanya bisa menjaga kecepatan penuhnya tersebut hanya untuk jarak yang singkat, seperti itu. Gitu ya. Jadi harus pakai makna, teman-teman. Karena keterangan itu jenisnya banyak, seperti yang kita pelajari hari kedua. Ada keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu. Ada ini kalau Bigkes itu namanya keterangan cause and effect. Kalau di bukunya Betty atau kalau teman-teman pakai sumber yang lain ada yang nyebutnya causality, sebab akibat gitu ya. Sedangkan although itu adalah kontras, adverb of contrast. Nah, ini kan kontras, teman-teman. Maka pakainya yang Charlie. Kemudian berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is ya, predikatnya. Subjeknya adalah the wolf price. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik berada di dalam koma. Kita cek ABCD ya. Yang alfa ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa. Ini secara materi hari kedua aja udah salah gitu ya. Kalau yang bravo, nah ini kenapa kita belajar dependent clause ini? Kalau kita nggak belajar, pasti teman-teman ada yang menjawab bravo. Padahal bravo ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena conjunction which itu salah satu setelahnya wajib hilang, tidak boleh lengkap, ya. Nah, sedangkan predikat yang dipakai adalah to be. To be itu kata kerja yang nggak punya arti, teman-teman. Nggak bisa aktif, nggak bisa pasif. Ya, aktif aja nggak bisa dia. Jadi nggak punya arti. Otomatis dianggap yang tidak butuh objek. Jadi subjeknya harusnya hilang. Seperti itu. Jadi ini nggak bisa yang bravo, sorry. Yang bravo nggak bisa karena ketambahan ini ya, teman-teman. Eh, Subjek yang harusnya itu hilang. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie ya, ada conjunction which. Nah, karena predikatnya itu merupakan kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang nggak punya arti itu dianggap tidak butuh objek, teman-teman. Karena butuh objek atau tidak itu dari artinya. Artinya butuh objek atau tidak. Sedangkan to be nggak punya arti. Jadi nggak punya objek seperti itu. Otomatis yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hilang ya, tapi dirangkap sekaligus sama conjunctionnya. Jadi yang Charlie kemungkinan bisa. Kalau yang delta ini ada conjunction tapi setelahnya tidak ada predikat lagi. Jadi nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, the Wolf Prize, which is a prize for achievements in agriculture, chemistry, mathematics, medicine, and physics is prestigious. Kalau diartikan, penghargaan Wolf yang merupakan sebuah penghargaan untuk pencapaian dalam bidang agrikultur, kimia, matematika, medis, fisika itu sangatlah bergengsi. Seperti itu. Silakan Miss Andi boleh di-unmute. Silakan Miss. Terima kasih. Tanya dong, untuk yang D, a price which, itu misal, which-nya itu kita ilangin atau tidak ada dalam option, jadi cuma a price for achievement in agriculture, bla bla bla. Bisa nggak ya itu jadi jawaban yang benar juga? Masuk nggak ke yang tadi dikurangi atau apa gitu tadi? Terima kasih. Oke. Nah, kalau ya, tapi ini kalau ya, teman-teman. Kalau misalnya di situ nggak ada wish-nya, itu juga bisa jadi jawaban. Tapi itu kalau, dan nggak mungkin ada dua jawaban benar. Nah, jadi which is a price ini kalau kita pendekkan, materi pemendekan tadi atau reduction, teman-teman, kan predikatnya hanya berupa to be. Dan di adjective clause itu kalau predikatnya hanya berupa to be, kata kerja yang nggak punya arti, maka dihilangkan. Jadi conjunction hilang, to be-nya juga hilang. Jadi tinggal a price. Namanya A positif. Jadi kalau pertanyaannya apakah which kalau dihilangkan, itu bisa jadi jawaban? Jawabannya bisa. Sama kayak yang bravo. Kalau it kita hilangkan, apakah bisa jadi jawaban? Jawabannya bisa. Ya, kalau yang alfa eh, misalnya kalau is-nya kita hapus, apakah bisa jadi jawaban? Jawabannya bisa. Tapi sekali lagi itu adalah kalau seandainya. Dan saya dulu itu sering eh, ini tidak saya sarankan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketika tes nanti hilangkan kalau-kalauan. Kenapa? Karena itu nanti akan menyita waktu teman-teman. Yang kedua membuat teman-teman bingung. Ya, jadi teman-teman nanti kalau sering kayak gitu, sering kayak kalau-kalauan, itu nanti akan bingung jadinya. Jawabannya cari atau delta, padahal delta udah jelas salah. Seperti itu. Tapi karena kita tadi beranggapan kalau oh yang delta ini bisa karena a price.
ya kan? Kalau which-nya kita hapus. Nah, kadang otak kita menyingkirkan ini, apa namanya? Kalau which-nya ini kita hapus. Gitu. Padahal which itu yang bikin jawaban itu salah gitu, teman-teman. Jadi jawabannya bisa kalau yang delta which-nya dihapus. Sama kayak yang bravo kalau it-nya dihapus bisa. Sama kayak yang alpha kalau is-nya dihapus bisa. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Jadi kalau pas tes itu jangan dipakai ya cara, tapi kalau pas belajar itu bagus sekali karena kita perlu mencari alasan kenapa kita tidak memilih jawaban tersebut. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada reveal, subjeknya adalah surface, ada conjunction that, ini miliknya noun clause ya, karena dia jatuh setelah kata kerja, bukan kata benda. Adjective clause atau yang artinya yang, itu sebelumnya wajib ada kata benda yang dijelaskan. Nah, karena di situ kata kerja, berarti ini bukan yang artinya yang, ini artinya bahwa, miliknya noun clause sebagai objek nanti teman-teman. CSP-nya gitu ya. Nah, jadi C-nya di situ that, subjeknya adalah a significant number of plants. Predikatnya adalah are outdated. Are-nya itu ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, ada subjek, predikat, sama objek. Objeknya berupa CSP. Inilah yang disebut dengan anak kalimat yang fungsinya sebagai objek atau noun clause lah, seperti itu. Berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita cek yang alpha otomatis tidak bisa ya. Ini sudah dengan materi kita hari kedua udah jelas salah. Karena ada penambahan predikat, conjunction cuma satu, nggak bisa. Bravo juga sama, teman-teman ada predikat lagi, nggak bisa. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Dia adalah pemendekan dari adjective clause. Ya, ketika kalau kita panjangkan, itu pakainya which, dia jamak ya, plants, teman-teman. Nah, berarti pakai verb satu. Which draft. Nah, kalau dipanjangkan seperti ini. Which draft, nanti kalau dipendekkan jadinya drafting. Artinya sama, teman-teman. Jadi boleh salah satu. Dan nggak mungkin ada drafting, ada juga which draft, nggak mungkin. Kemungkinan kalau ada which, pakainya pasti which drafts, pakai S. Tapi itu salah ya, karena yang dijelaskan jamak, teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak boleh pakai verb SIS, pakainya verb satu. Kemudian yang delta di situ, nah yang delta tidak bisa ya, karena conjunction with salah satu setelahnya harus hilang. Nah itu ada predikat setelahnya ada objeknya yaitu disaster preparedness. Otomatis yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang tapi jadi satu sama sama si conjunction ini, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nanti kalau dibaca, surveys reveal that a significant number of plans drafting disaster preparedness are outdated. Outdated, maaf. Jadi survei-survei menunjukkan bahwa sejumlah besar rencana-rencana yang drafting itu yang apa kerangka apa teman-teman, draft itu artinya membuat kerangka ya atau merancang seperti itu. Jadi drafting itu maksudnya merancang kesiapan bencana itu sudah outdated, sudah apa? Outdated itu sama kayak expired ya, sudah kadaluarsa, ada terlalu tua lah seperti itu. Sudah lama seperti itu, nggak ada pembaruan maksudnya seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, jangan takut salah teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Sepertinya ada juga sorry. Oh ya, semuanya menjawab bravo ya, maaf. Saya kira delta tadi, ternyata bravo, maaf. Kita cek di situ ada predikat is, subjeknya geology, kemudian ada conjunction that, teman-teman ya. Dia sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah constitute di situ. Kemudian gak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kalau kita cek yang alpha ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Yang bravo, nah ini
kemungkinan jawabannya bravo ya, teman-teman. Karena dia ada verb ing, pemendekan dari adjective clause. Ini kalau kita panjangkan, karena dia menjelaskan proses-proses ini ya. Jadi kalau kita panjangkan, which drive geological changes, seperti itu. Kita cek dulu yang lain. Di situ yang Charlie ada subjek predikat lagi tidak bisa, tidak ada tidak ada conjunction ya. Kalau yang delta sama ada subjek predikat lagi tidak ada conjunction, berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Oke, nanti kalau dibaca, geology is the study of the earth, including the materials that constitute it and the processes driving geological changes. Geologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai bumi yang mencakup material-material atau bahan-bahan yang menyusun bumi, dan proses-proses yang mendorong perubahan-perubahan geologis. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga bravo. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat set ya. Subjeknya Franklin D. Roosevelt. Ada conjunction that, teman-teman. Nah, di sini ada conjunction yang dihilangkan ya, teman-teman. Jadi setelah that itu ada subjek the only thing. Atau kalau yang saya bilang tadi teman-teman, itu bisa kita anggap sebagai conjunction seperti itu. Jadi yang saya maksud tadi seperti ini, gitu ya. Kalau ini teman-teman anggap sebagai conjunction tidak apa-apa. Ya, nanti subjek dari is ini adalah jadi satu. The only thing we have itu adalah we have to fear ya. Itu adalah subjeknya dari predikat is ini. Nah, subjeknya berupa CSP. Padahal ini juga noun clause ya. Jadi di dalam anak kalimat juga boleh ada anak kalimat seperti itu. Nah, itu ada sebenarnya di sini ada conjunction yang dihilangkan itu juga boleh. Jadi ada dua cara menganalisa ini. Teman-teman boleh anggap the only thing sebagai conjunction nggak apa-apa. Nanti setelahnya ada subjek we, predikatnya adalah have ya. Sampai kata fear ini dia menjadi subjek, noun clause, teman-teman. Dari predikat is ini itu juga boleh. Yang kedua, boleh juga teman-teman di sini ada informasi tambahan ya. Ada conjunction yang boleh teman-teman hapus, yaitu conjunction that. Entah itu yang artinya yang atau yang artinya bahwa. Tapi ini ada syaratnya, teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL ya. Syaratnya ketika teman-teman menemukan ada kata benda tabrakan dengan kata ganti seperti ini. Terutama kata ganti itu berupa subjek. I, you, they, we, he, she, atau it. Gitu ya. Jadi I atau you atau they atau we atau he atau she atau it. Seperti itu. Nah, ini kan ada we, teman-teman. Berarti sebenarnya di tengahnya itu ada that yang dihapus. Jadi ada syaratnya that itu kapan boleh dihapus. Satu, tempatnya di tengah kalimat. Setelahnya ada subjeknya. Yang kedua ya. Jadi tempatnya di tengah. Yang kedua, setelahnya ada subjeknya. Itu boleh teman-teman hapus that itu. Nah, setelahnya ada predikat have to fear, kemudian ada predikat lagi is. Jadi kalimat sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Seperti itu. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat yang alpha ada conjunction, setelahnya diikuti verb 3 ya. Assign itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya, berarti ini verb 3. Nah, kalau ada conjunction ketemu verb 3 itu pemendekan dari adverb clause. Ketika predikatnya pasif. Jadi kalau kita panjangkan itu nanti when, subjeknya berarti ini ya, sama. When he, pasif berarti to be-nya. When he was assigned. Nah, kalau kita panjangkan seperti ini teman-teman. When he was assigned. Nah, kalau dipendekkan jadinya when assigned. Gitu ya. Kalau kita cek dulu yang lain, yang bravo di situ ada conjunction, ada subjek, tapi tidak ada predikat. Nggak bisa, teman-teman. Ini verb 3 ya. Karena nggak ada objeknya. Assign itu butuh objek, teman-teman.
Kalau yang Charlie, nah ini pemendekan dari noun clause. Kalau teman-teman menemukan ada conjunction diikuti to verb satu itu miliknya noun clause. Sedangkan noun clause itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Subjek kalimat ini sudah lengkap. Objek dari, kalau di sini nanti CSP-nya objek dari apa? Kan sebelumnya subjek. Masa subjek, koma, objek kan nggak bisa teman-teman ya. Nah, jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta di situ ada conjunction, nah tapi, sorry, maksud saya verbnya yang dipendekkan itu ing, dia aktif teman-teman. Sedangkan assign itu butuh objek. Kalau dia aktif ya harus ada objeknya, sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, Franklin D. Roosevelt, when assigned to address the nation during the Great Depression, said that the only thing we have to fear is fear itself. Jadi Franklin D. Roosevelt ketika ditugasi untuk menangani atau memegang bangsa tersebut atau Amerika Serikat maksudnya ya, selama The Great Depression, selama peristiwa sejarah Krismonnya Amerika dan Eropa dulu ya teman-teman, The Great Depression, itu berkata bahwa satu-satunya yang kita perlu ketakuti, nah ini sebenarnya ada yangnya di sini ya, satu-satunya yang kita perlu takuti adalah rasa takut itu sendiri. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Nah ini di error analysis ya teman-teman. Tapi ini babnya dependent clause. Dicoba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Sebentar. Menjawab bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Kita cek. An elektromagnet, an diikuti e yang awalnya i ya, teman bacanya i ini, jadi pakai an nggak ada masalah, vokal pakainya an. Is a device, device nggak ada masalah karena dia pakai teman-teman ya, tunggal, jadi bukan devices tapi device. Which, nah yang salah adalah which-nya ini ya, karena setelahnya itu lengkap teman-teman. Ada subject magnetism, kemudian predikatnya adalah expression, dan dia pasif ya predikatnya alias nggak boleh punya objek. Jadi kalau kita pakai which harusnya subjeknya hilang, tapi di sini subjek ada, predikat ada, teman-teman. Jadi yang harus kita rubah adalah which-nya itu. Nah, karena ini ngomongin tentang alat ya, device-nya ini kan kata bendanya sebagai alat, teman-teman. Maka kita pakai with di sini. Jadi, with which, yang dengan alat itu kalau diartikan nanti seperti itu. Jadi ini omission ya, di tengah-tengahnya kita kehilangan kata with. Jadi betul sekali jawaban teman-teman yang bravo. Nanti kalau dibaca, an electromagnet is a device with which magnetism is produced by an electric magnet. Elektromagnet merupakan sebuah alat yang dengan alat tersebut magnetisme atau sifat magnet itu ya, itu dihasilkan dengan sebuah magnet listrik. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab. Oh, nggak ada jawaban lain. Antara Bravo atau Charlie. Ada juga Alpha ya. Mari kita cek bersama Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita tarik dari depan ke belakang. Although never. Nah, yang salah adalah yang Alpha, teman-teman. Conjunction although itu kalau setelahnya ada predikat, itu wajib ada subjeknya. Gitu ya. Nah, itu kan ada verb 2 yaitu attended. Karena setelahnya ada objeknya, teman-teman. Jadi di sini harusnya ada subjeknya. Ya, nah ini ngomongin tentang Abraham Lincoln, berarti harusnya di situ ada he.
Ya, jadi kalimat yang benar, although he never attended college, Abraham Lincoln became President of the United States. Meskipun dia tidak pernah menghadiri universitas atau hadiri sekolah tinggi gitu ya, Abraham Lincoln itu menjadi presiden dari Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, hanya beberapa conjunction yang boleh langsung diikuti predikat ya, teman-teman, yaitu which, who, that, kemudian ada whose yang diikuti kata benda, ada juga whoever, ada juga whatever, dan lain-lain tadi. Nah, tapi kalau although nggak boleh. Although itu kalau setelahnya predikat, ya harus ada subjek sebelum predikatnya. Gitu ya. Lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Hmm. Oke, waktunya habis, teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Sebentar. Ada jawaban alfa, sepertinya semua menjawab alfa ya. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, rise, tuh, kata benda biasa subjek kalau di tempatnya di depan sendiri. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Conjunction which itu salah satu setelahnya harus hilang. Ada subjek, ada objek. Nggak boleh, salah satu harus hilang. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Tapi objek tidak digarisbawahi ya, teman-teman. Jadi ini petunjuk, teman-teman. Jadi yang harus dihapus harusnya adalah it. Jadi ini penambahan kata yang tidak perlu atau addition. Ya, jadi kalimat yang benar, rice, which still forms the staple diet of much of the world's population, grows best in hot wetlands. Jadi nasi atau beras ya, yang masih menjadi menu utama dari sebagian besar populasi dunia atau sebagian populasi dunia itu tumbuh dengan baik atau tumbuh terbaik, paling baik dengan paling baik gitu ya di daratan yang panas dan basah seperti itu. Maksudnya tropis ya, teman-teman. Dan itu tadi adalah materi tentang anak kalimat. Mohon maaf kalau kurang total ya, teman-teman, karena agak berat sekali untuk ngomong seperti itu. Nah, tapi mungkin sambil saya absen maksud saya, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh boleh di unmute, teman-teman, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, teman-teman. Baik, kalau gitu terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin kembali mengulang ya, teman-teman, bahwa materi dependent clause ini adalah materi yang sering sekali muncul di soal structure TOEFL. Bisa dibilang paling banyak di antara bab-bab yang lain seperti itu. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini, keaktifan teman-teman semuanya, dan mohon maaf atas ketidaktotalan saya hari ini, teman-teman ya, karena suara agak berat sekali, agak sakit juga untuk bicara. Dan terima kasih sekali lagi atas keaktifan teman-teman semuanya. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night guys.